Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Hari ini dengan penuh sukacita, Kamis 9 November 2023. Marilah kita kembali bersama mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia atau GKO dengan perpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Marilah bersama kita berdoa. Allah yang memberikan setiap umat-Mu hati Bapa, agar kami semakin hidup memiliki karakter Kristus. Kebenaran firman-Mu menuntun kami untuk semakin dapat berdampak besar dan luas. Kami bersama memohon pimpinan dan kuasa Roh Kudus agar mengubahkan hidup kami dan memampukan kami tetap melaksanakan misi ilahi yang semakin memberi yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menerimanya. Amin. Bapak Ibu, Saudara terkasih, untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, maka saya bersama istri Bu Yuni yang secara bergantian mengajak setiap kita untuk dapat menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari kitab 1 Tesalonika pasal kedua yang ke-11 dengan judul Umat yang Memahami Pelayanan Para Rasul yang kedua. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Dari bacaan ini, mari kita bersama-sama merenungkan atau menggali kebenaran firman Allah dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, bagaimana sikap hati para rasul dalam pelayanan? Firman Tuhan, kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya. Bapak Ibu, Saudara terkasih, kita tahu bahwa para rasul hidupnya memiliki sikap hati seperti bapa terhadap anak-anaknya. Maka penggerak para rasul dapat memberi yang terbaik tanpa pamrih, didasari karena telah menerima hasil pengorbanan Kristus, yaitu hati bapa. Maka para rasul dalam pelayanannya seperti bapa terhadap anak-anaknya. Para rasul telah memiliki hati bapa, maka hidup dalam kecenderungan sifat baru, yaitu hidup penuh belas kasih, hidup penuh pengampunan tanpa syarat, hidup penuh pengorbanan, hidup penuh kesabaran, hidup penuh kelemah lembutan bagi umat yang dilayaninya, sehingga setiap umat yang dilayani dikuatkan imannya, mengalami pertumbuhan iman dan multiplikasi serta duplikasi karakter Kristus. Seperti para rasul, demikian hidup kita, umat Tuhan, berkeputusan hidup lebih lagi memiliki hati bapa dengan kecenderungan baru yang hidup penuh belas kasih, kepedulian, pengampunan tanpa syarat, pengorbanan, kesabaran, dan kelemah lembutan. Kita juga dapat lebih lagi memiliki hati bapa dengan setiap saat menjalin relasi dengan Allah, menjaga kekudusan diri, dan hidup dalam panggilan berkasih-kasihan. Untuk itu, Bapak Ibu, Saudara sekalian, hendaknya kita selalu menjaga hati dan mewaspadai diri agar tidak tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan sesama. Juga kita wajib menjaga hati kita masing-masing dari kenajisan akal dan suara hati kita, agar pelayanan kita tidak menjadi batu sandungan, tetapi maksimal memberi yang terbaik. Puji nama Tuhan. Pertanyaan yang kedua, apa model pelayanan dalam hal kepemimpinan para rasul?
Firman Tuhan telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Bapak Ibu kekasih Kristus, setelah para rasul memberi teladan model pelayanan dalam hal kepemimpinan dengan hati Bapa, kini Paulus memberi model pelayanan hal kepemimpinan seorang demi seorang. Artinya, dengan cara pelayanan seperti ini, maka setiap anggota jemaat tidak ada yang luput dari perhatian dalam rangka memperlengkapi orang percaya untuk menguatkan imannya, sehingga semua jemaat mengalami pertumbuhan iman dan multiplikasi karakter Kristus, duplikasi jiwa. Dengan model melayani seorang demi seorang, maka ada hubungan dekat antara pelayan dan umat yang akan terus diingat seumur hidupnya, mempengaruhi keputusan dan perilaku jemaat semakin benar. Untuk itu, Bapak Ibu kekasih Kristus, saudara sekalian, mari kita tingkatkan model pelayanan seorang demi seorang di dalam keluarga kita masing-masing dengan quality time, quality family, untuk meningkatkan iman keluarga kita masing-masing. Demikian juga dalam model pelayanan yang lebih luas, setiap jemaat akan semakin dapat mengalirkan dampak penebusan Kristus bagi sesama dengan model seorang demi seorang, bukan hanya seorang, kepada semua. Maka berdasarkan firman Tuhan dan uraian pengajaran ini, Bapak Ibu Saudara, apa yang kemudian menjadi komitmen kita selanjutnya? Umat yang memahami pelayanan para rasul yang kedua, maka hendaklah kita memastikan diri dan berkomitmen lebih lagi. 1. Hidup seperti teladan para rasul, memiliki hati Bapa. Kedua, hidup menjaga hati dengan mewaspadai diri agar tidak tumbuh akar pahit dan kenajisan. Dan yang ketiga, pelayanan dengan model kepemimpinan seorang demi seorang, mulai dari keluarga diteruskan kepada sesama. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita lakukan komitmen kita bersama ini dengan memohon pimpinan dan kekuatan Roh Kudus untuk mewujudkannya. Mari kita tutup saat teduh kita dengan berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami doakan firman-Mu jadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk dapat lebih lagi memiliki hati Bapa dengan relasi dengan Allah, agar hidup kami semakin dapat memberi yang terbaik. Kiranya renungan hari ini mengubahkan cara hidup kami lebih lagi, memiliki kecenderungan sifat baru, hidup penuh belas kasih, pengampunan tanpa syarat, pengorbanan, kesabaran, kelemah lembutan bagi sesama. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan menerimanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, salam hormat, salam sehat, limpah berkat, dan selamat berkarya lebih lagi, memberi yang terbaik. Tuhan Yesus menuntun dan menyertai kita selamanya. Haleluya.